pertanyaan dari salah satu jamaah pada sore hari ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada anak yang dinikahkan ayahnya, tapi anak ini hasil dari zina atau ibunya hamil sebelum menikah? Apakah pernikahan anak tersebut sah? Karena saya pernah dengar kalau hal itu tidak sah, ataukah ada dalil yang menyatakan hal itu sah? Jazakumullahu khairan katsiran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya saya itu merasa saya salah masuk kandang. Ini banyak sekali para penghulu dari kapal. Jadi mohon izin nanti Bapak penghulu, kalau sekiranya dari apa yang saya sampaikan perlu dikoreksi, Bapak langsung interupsi saja, angkat tangan ya. Kita kasih kesempatan. Baik, ini pertanyaan yang cukup berat dan mungkin kasus ini sangat banyak terjadi di sekitar masyarakat kita. Terlebih beberapa orang yang mungkin jauh dari agama sehingga terjadilah praktek zina dan turunannya adalah sampai ada keturunan, sampai ada anak. Dari sinilah kita bisa memahami tentang pentingnya menyadarkan kepada para remaja tentang bahaya zina. Karena zina ini banyak sekali efek kerusakannya. Mulai dari ngerusak nasab, ngerusak hubungan warisan, ngerusak hubungan perwalian, ngerusak hubungan mahram, dan seterusnya. Sehingga banyak sekali yang jadi bias dan gak jelas gara-gara zina. Maka kita perlu kasih bimbingan kepada remaja-remaja, terutama mereka yang mungkin masih jauh dari kegiatan beragama, agar sebisa mungkin jangan sampai melakukan praktek seperti ini, mendekati saja nggak boleh, karena zina ini dampak buruknya banyak sekali. Mungkin ya, pelaku merasa bahagia saat melakukannya, tapi dampak efek samping setelahnya banyak sekali dan itu pahit bagi yang lain. Pahit bagi orang tuanya, nanti pahit juga bagi pelaku, pahit bagi anaknya, dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Untuk kasus seperti yang ditanyakan, A dan B berzina, lalu melahirkan seorang anak atau hamil. Boleh enggak kemudian keduanya dinikahkan? Mungkin ada Bapak penghulu yang bisa ngasih jawaban, Pak. Kalau secara aturan di kantor urusan agama seperti ini diizinkan atau tidak, Pak? Yang sudah ketahuan hamil, kemudian dinikahkan. Kalau dalam KHI boleh, baik. Dan memang jumhur ulama berpendapat seperti ini boleh. Jadi wanita hamil, kemudian dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, di posisi dia hamil, hukumnya diperbolehkan. Meskipun ya, sebenarnya ini kalau dibuka umum di masyarakat, memang termasuk fatwa yang berbahaya. Salah satu di antara pertimbangannya nanti bisa disalahgunakan, terutama oleh pendekar yang berwatak jahat. Akibatnya mungkin ada sebagian orang yang berpikir daripada nanti pernikahanku nggak direstui, udahlah zina saja sampai hamil. Atau nanti kalau hamil pasti akan dinikahkan. Dan secara hukum syar'i nikahnya sah. Ini salah satu di antara bahayanya. Makanya sebagian asatidzah dan beberapa kiai terkadang mereka lebih milih, ya sudah pokoknya yang kayak gini sementara disimpan dulu, tidak kita buka di masyarakat, dikhawatirkan ada efek samping seperti tadi. Tapi dalam hal ini mungkin perlu kita bedakan ya, antara yang berkasus dengan yang belum berkasus. Fatwa ini berkaitan dengan solusi bagi mereka yang sudah berkasus. Jadi apa jalan keluar kalau sudah terjadi seperti itu? Karena ini berkaitan dengan mereka di posisi ketika harus melakukan akad pernikahan, sementara bapak biologisnya masih mengakui sebagai anak nasab, bahkan terkadang ada lampiran berupa akta nikah yang itu bukan single parent tapi dua orang, bapak dan ibu, meskipun bapaknya ini adalah bapak biologis. Terus gimana solusinya?
Ya, kita sampaikan pernikahan suami istri ini sah. Sudah? Dan sekali lagi ini adalah solusi bagi yang sudah berkasus, bukan ajakan bagi mereka yang belum kasus untuk melakukan kasus. Pernikahannya sah. Selanjutnya yang kedua, bagaimana status bapak biologis ini? Bisa nggak dijadikan sebagai bapak nasab? Kalau secara KHI boleh nggak Pak? Bapak biologis jadi bapak nasab? Nggak boleh. Di KHI gimana Pak? Beberapa dari rekan-rekan KUA tidak boleh infonya Ustaz. Menurut KHI boleh nggak Pak? Monggo Pak Kiai Pak. Pangapunten kita belum kenalan. Barangkali ada yang bisa bantu? Nggak boleh atau boleh? Bagaimana Ustaz? Dari rekan-rekan teman-teman dari penghulu KUA se-Kabupaten Karanganyar. Bagaimana Tat? Ya Pak, silakan Pak. Seniornya aja. Mungkin ada yang bisa bantu saya? Tafadhol Ustadz, nggak apa-apa, kita sesi sharing saja. Barangkali banyak ilmu yang bisa kita bagi di ruangan ini, mudah-mudahan. Mungkin bisa dibantu mic-nya Pak Dewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf Ustadz, Ya, monggo Pak. Silakan Ustadz. Terima kasih kalau Bapak sudah bersedia. dari ilmu yang kami dapat Masya selama magang. Ini, jadi untuk anak yang lahir di dalam pernikahan ya, itu Lahir. sesuai kompilasi hukum Islam, kalau di dalam pernikahan misalkan hari ini lahir, ternyata kemarin itu orang tuanya nikah. Itu kalau sesuai menurut kompilasi hukum Islam, itu bapaknya bisa menjadi wali. Itu menurut kompilasi hukum Islam. Bapaknya bisa jadi wali. Iya. Berarti status nasabnya sah. Itu kalau lahir dalam pernikahan. Definisi lahir dalam pernikahan Yang seperti tadi yang saya katakan, misalkan hari ini lahir, kemarin sudah akan nikah. akad nikah. Seperti itu dalam pernikahan. Ya. Definisi lahir dalam pernikahan adalah lahir setelah pernikahan. Dan yang menghamili adalah orang yang menikah itu. Dan yang memahami adalah laki yang Ya, menikah itu. Selama dia masih dalam akad nikah sah ya. Ya, itu Walaupun sesuai. tidak sampai 6 bulan. Nah kalau itu soal fikih, itu iya. Kalau di kompilasi hukum Islamnya itu tadi. Nah, terima kasih Pak. Maaf Ustadz kalau salah mau Oke, terima kasih Pak sudah memberikan masukan untuk saya. Saya coba di sini ngangkat khilaf di kalangan para ulama ya, terkait yang namanya istilhaq walatiz zina. Belum nyambung. Nah, sudah. Nah, terkait istilhaq waladiz zina, kasusnya seperti tadi ya. Jadi kalau pakai batasan fikih kan 6 bulan. Selama 6 bulan ke atas pasca pernikahan kemudian terlahir anak, maka sah diakui sebagai anak nasab. Lalu bagaimana kalau kurang dari itu atau diketahui secara pasti bahasanya ini sudah tercipta sebelum akad nikah, kemudian si lelaki ini menikahi ibunya, terlepas dari batasan 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Memang jumhur mengatakan, di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni beliau mengatakan, wa waladuz zina la yalhaqu zani fi qaulil jumhur. Anak zina tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya menurut pendapat mayoritas ulama. Selanjutnya, al-qaulu tsani, ada pendapat yang kedua. An-zani idza stalhaqa
waladahu minaz zina fa innahu yulhaqu bihi. Lelaki yang berzina, jika dia mengklaim anak hasil zinanya itu sebagai anak nasabnya, maka bisa dijadikan sebagai anak nasab. Wa huwa qaulu Urwah ibnu Zubair, ini pendapat Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim an-Nakhai, Ishaq bin Rahuya, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jadi sisi pendapat yang kedua ini bukan pendapat yang ringan. Yang berpendapat adalah di antara fuqaha us-sab'ah yang ada di Madinah, seperti Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Basri. Nah, kalau manusia-manusia besar seperti ini, kayak Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Zubair, kita tahu dia masuk dalam jajaran fuqaha us-sab'ah di Madinah. Beliau berpendapat bahwasanya ini termasuk bagian dari anak nasab yang legal, maka ini bagian dari ikhtilaf yang mu'tabar, perbedaan yang diakui keabsahannya. Artinya, wallahu a'lam, kalau memang KUA menetapkan itu sah sebagai anak nasab, tentu saja anak ini ketika dinikahkan dengan bapak biologisnya, dengan bukti administrasi, ada akte, kakak, tertulis di situ, bapaknya adalah bapak nasab, maka insya Allah secara peraturan KUA mengikuti madhab ini, hukumnya sah. Saya pernah ditanya kayak gini Pak, dan saya juga bingung jawabnya gimana ya. Cuman terus terang, fatwa seperti ini kalau dipotong orang ya. Jadi mohon maaf pemirsa ya, ini kan online, live ya. Jangan motong video ini. Kalau sampai tersebar di mana-mana, kemudian nanti dimanfaatkan oleh yang tadi ya, berzina dengan harapan nanti dinikahkan setelah punya anak, kemudian nanti toh anaknya bisa jadi anak nasab memakai pendapatnya Urwah, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Basri. Ya mungkin saja pendapat ini pendapat yang sah. Cuman dimanfaatkan untuk berbuat zina, ya jelas ini berbahaya. Dan sekali lagi, ini solusi bagi yang sudah berkasus, bukan ajakan bagi mereka yang lain untuk berkasus. Wallahu a'lam. Ada koreksi Bapak? Nah, silakan. Siap, nggih, monggo. Bukan fatwa dari KUA, keputusan dari KUA. Fatwa dari Undang-Undang Perkawinan. Kalau KUA mengikuti apa, Pak? Undang-Undang Perkawinan. Jadi KUA memutuskan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah clear ya, Pak Penghulu. Sudah clear ya pertanyaan atau jawaban dari Ustadz tadi. Alhamdulillah luar biasa. Syukron jazakallah Ustadz. Ini ada masih beberapa pertanyaan. Mungkin saya kok dredeg ya Mas, nyampaikan kayak ini Mas. Enggak. Bismillah saat ini. Ya, semoga tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya. Bismillah, mudah-mudahan videonya juga tidak terpotong ya Pak ya. Atau dipotong aja ya. Kita matikan lagi. Monggo kami kembalikan. Izin Ustadz melanjutkan pertanyaan berikutnya Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya, izin Afwan, apakah pernikahan dengan berbeda pandangan dalam hal ini beda manhaj tidak diperbolehkan? Lalu apa konsekuensi yang harus dihadapi jika seseorang berniat untuk menikah dengan orang yang berbeda pandangan dalam manhaj? Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, realita itu kita akui. Sehingga kalau kita tutup mata, tidak ada yang demikian, itu tidak mungkin, karena realitanya ada di lapangan. Contoh sederhana saja, kalau bendera antara biru dengan hijau, terjadilah pernikahan. Permasalahan pertama yang akan terjadi adalah saat Idul Fitri, Pak. Yang satu hari Selasa, yang satu hari Rabu, akhirnya bingung, ini nanti mau peluputan kemana dulu. Yang satu masih puasa, yang satu sudah buka.
Lah terus gimana? Ya itulah resikonya. Tapi wis kadung tresno ya Pak. Mau gimana lagi? Makanya kalau sampai terjadi seperti ini, berarti masing-masing harus bisa belajar lebih dewasa. Sebab kalau tidak satu frekuensi, pasti akan terjadi potensi banyak gesekan. Kita sadar bahwasanya terkadang cinta tidak berangkat dari kesamaan ormas. Cinta juga tidak berangkat dari kesamaan manhaj. Mungkin saja dia berangkat dari glibet. Makanya ada istilah weting tresno jalaran soko sutresno. Maka yang tersangka adalah Pak Sutresno. Karena dari interaksi yang demikian intens, akhirnya mereka bisa menikah. Ya, diharapkan posisi lelaki agamanya lebih baik daripada perempuan. Maka dia bisa mendidik wanita itu untuk bisa menjadi lebih sempurna dalam beragama dan seterusnya. Karena itu bagi bapak-bapak sekiranya atau mas-mas yang Anda merasa yakin insya Allah saya bisa sabar dalam mendidik istri, ya, Anda boleh saja untuk menikah dengan wanita yang secara kualitas agamanya mungkin kurang. Tapi dengan komitmen mudah-mudahan saya bisa mendidik. Karena itu sebagian ulama melarang lelaki yang tidak fokus agama untuk nikah dengan wanita ahli kitab. Walaupun secara hukum syar'i boleh. Tapi karena dia terlalu perhatian dengan dunia, gak pernah bersentuhan dengan pendidikan masalah agama. Kalau istrinya seperti itu bisa berbahaya. Bahkan sampai terkadang ada kesepakatan. Lahir anak lanang melu bapak, lahir anak wedok melu mbokne. Wah itu bahaya sekali. Ternyata anaknya perempuan semua. Nasrani semua jadinya. Siapa yang salah? Bapaknya tetap akan disalahkan. Kenapa kau biarkan anak-anakmu, putrimu untuk mengikuti ajaran agama yang bermasalah? Ya, sehingga dalam hal ini kalau sampai ada lelaki yang dia tidak perhatian dengan masalah agama, ya dia nggak boleh menikah dengan wanita yang tidak memiliki agama yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, clear ya Bapak Ibu semua ya. Baik, terima kasih. Sepertinya itu pertanyaan tadi dari Cukup Pak, kayaknya itu pertanyaan terakhir itu. Ya, bismillah ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Oh gitu. Tapi ternyata itu tadi ada WA masuk, ada pertanyaan sambungan pertanyaan dari pertanyaan satu tadi Tat. Karena kita ada jeda sholat, jadi ternyata WA lagi ke saya. Bagaimana nanti? Boleh saya bacakan lagi atau? Baik, dibacakan saja. Baik, terima kasih Ustaz. Sambungan pertanyaan pertama, Afan izin. Tadi kan jawabannya itu intinya yang kerja putrinya, yang perempuan. istrinya. Nah, ini HP-nya juga ikut mau istirahat. Tapi jawabannya belum menjawab hukum kalau membiarkan si suami itu boleh atau tidak, apakah berdosa atau tidak. Soalnya temanku itu kalau kena dosa besar, kalau mendiamkan suaminya terus gitu jari ini. WA saat saya bacakan. Maksudnya membiarkan gimana? Suaminya dibiarkan nganggur. Betul, mungkin definisinya wah ini istri tidak bertanggung jawab dengan itu kesalahan suami. Nah, yang betul, berarti kan, ini suaminya yang kalau salah. Masalahnya istri ridho, ya sudah saya ridho suami saya nggak kerja. Berarti ini sehingga suami cuma dijadikan hiasan di dalam rumah. Kita balik pertanyaan ini ya Sat ya. Ya. Kalau sepertinya sih ini indikasi istri nggak ridho. Jadi suami dosa. Kalau istrinya nggak ridho, ada pertanyaan gini. Jika istri tidak ridho, suami tidak memberi nafkah selama sekian tahun, apakah itu jadi utang? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur, selama suami belum bayar, maka statusnya jadi utang. Sehingga misalnya, selama 2 tahun suami tidak pernah ngasih nafkah, istri kerja sendiri. Nah, kira-kira selama 2 tahun, nafkah normal seorang wanita yang tinggal di Karanganyar itu berapa? Ya, ibu-ibu, duit berapa yang cukup untuk bisa hidup normal di Karanganyar? Berarti seandainya kita bicara 20 juta. Nah, misalnya ya. Berarti suami hutang selama 2 tahun. Setahu saya kan Karanganyar lebih murah. Ya, 10 juta lah. 10.000 cukup. Enggak, Ustaz. Sedino loh, Pak. Enggak cukup beli pulsa. Apalagi ngerti bedak. Kira-kira 10.000 urip enggak, Bu? Enggak mau, Ustaz. Oh mati. Jadi misalnya kebutuhan normal anggaplah 50.000 per hari. Bisa ya? Insya Allah 50.000. 50.000 kali 30, 1,5.
kalikan 12. Nilai itu jadi utang suami. Masya Allah. Sehingga istri nanti boleh untuk gugat utang itu, kalau nggak dibayar di dunia ya boleh gugat di akhirat. Wah, Masya Allah. Ngeri ya, Ustaz. Nah, jadi di posisi ini istri sama sekali tidak nanggung dosa ketika suaminya tidak kerja, tapi ketika istri nggak ridho, maka itu jadi utang bagi suami. Ini bisa melebar pertanyaan, Ustaz. Melebarnya gitu. Seandainya begini, dalam proses suami masih belum bekerja, sedangkan ini masih istri yang bekerja. Mau rezeki nggak ada yang tahu, Ustaz. Tiba-tiba meninggal suaminya. Itu masih hutang proses. Kalau suaminya meninggal di posisi dia belum pernah ngasih nafkah tadi. Betul, Ustaz. Pertanyaannya, istrinya nangis atau tidak? Wah, ini berat. Yang nanya ini siapa saya cari dulu, Ustaz. Begitu, Ustaz. Tapi secara garis besarnya kalau memang itu hukumnya hutang agak berbahaya. Mungkin istrinya nangis. Kenapa? Utangnya belum dibayar. Ada dua definisi. Wes kadung mati wong ya. Masya Allah. Ya saya rasa jamaah-jamaah di sini tidak ya, Ustaz. Ya. Ini mungkin hanya Kalau beliau ridho ya selesai. selesai. Ketika beliau merelakan ya sudahlah, daripada nanti suami saya dihukum di akhirat, Masya Allah. aku relakan utang suami ke saya, tidak akan saya tagih dunia akhirat, selesai. Luar biasa. Oke, Ustaz. Berarti ini sudah clear, mudah-mudahan yang bertanya melalui WA ini sudah terjawab, nggih. Jadi ini pesan untuk para lelaki, bekerja keraslah sebelum maut menjemput. Baik, Ustaz, ini pertanyaan nomor 4. Bismillah, setelah ini sampai pertanyaan kelima kita tutup ya, Ustaz. Ini pertanyaan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu saya bekerja dan menikah tanpa memberitahu kepada pihak perusahaan. Ini di luar negeri beliau. Ketika akad dihadiri oleh kedua keluarga besar, juga tetangga. Namun saya meminta saudara dan teman-teman kerja untuk merahasiakan pernikahan karena masih dalam kontrak perusahaan. Karena di dalam perusahaan perjanjian kerja itu tidak boleh menikah atau sedang hamil dalam satu perusahaan. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah perlu mengulang akad nikah? Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Baik. Yang dimaksud merahasiakan tadi adalah merahasiakan kepada orang yang berkepentingan. Ya. Kalau orang itu tidak berkepentingan, misalnya presiden, apakah saya harus memberitahu presiden? Atau memberitahu sak kelurahan, sak kecamatan? Ya tidak harus. Intinya adalah yang berkepentingan. Karena tujuannya kembali kepada menghindari potensi suudzon di tengah masyarakat. Biar tidak ada sangkaan kalau ternyata ini adalah lelaki simpanan atau wanita simpanan dan seterusnya. Cuman di sini ada satu masalah, Anda melanggar kesepakatan. Padahal Nabi SAW sudah memberikan arahan, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah setiap akad. Dan makna al-uqud sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, al-uqud bimakna al-uhud. Al-uhud artinya perjanjian. Anda diterima kerja di situ dan ada kontrak, dalam kontrak itu, MOU itu Anda tanda tangan, di situ ada klausul dilarang nikah selama masa kontrak kerja. Ya, ketika Anda melanggar ini, berarti Anda melanggar kesepakatan. Dan ini melanggar hak orang lain. Maka seharusnya Anda minta izin. Nanti akan diberi pilihan antara tetap dilanjutkan untuk kerja atau Anda diminta untuk mundur karena Anda tetap mau nikah. Ketika Anda pilih untuk nikah dan mundur, sah-sah saja. Namun yang jelas Anda di posisi ketika membatalkan kesepakatan disampaikan terus terang di depan. Wallahu a'lam. Baik, syukron. Terima kasih, Ustadz. Ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir berhubung waktu sudah melewati batas yang tadi sudah kita tentukan. Ini izin saya satu pertanyaan, masih bisa ya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini terkait pertanyaan uang pani. Oh, panai. Panaik, ini budaya Makassar. Ya, ini berarti salah WA-nya ke saya, Ustadz, afwan. Uang panai kurang lebih sama dengan mahar, tapi kita harus beli cewek sebelum dinikahi, hukum adat suku Banjar Kalimantan Selatan. Seperti
100 juta, 200 juta sama saya juga tidak paham Ustaz atas pertanyaannya. Ya, bukannya istri kedua orang sana? Bagaimana Ustaz? Istri keduanya bukan orang sana? Enggak Ustaz. Oh, enggak. Nah ini mungkin lebih ke hukum adat ya Ustaz. Versi menurut agama Islam versus versi hukum agama Islam. Kalau melihat dari WA-nya seperti ini, mohon izin dijawab Ustaz. Ya. Sukron. Alhamdulillah orang Jawa insya Allah untuk pernikahan jauh lebih mudah Pak ya. Dibandingkan dengan budaya timur Pak. Terutama Makassar dan sekitarnya. Banyak sekali pemuda-pemuda yang ya secara fisik bagus. Dia kerja. Cuman banyak yang jomblo nggak berani nikah. Alasan terbesarnya adalah nggak mampu untuk bayar uang panaik. Dan itu memalukan. Sehingga kalau sampai bayar uang panaiknya cuman 5 juta, itu mereka rahasiakan. Panaik akan membanggakan makin tinggi. Sampai 100 juta, 200 juta. Makanya banyak di antara mereka yang nggak sanggup. Dan ternyata budaya semacam ini karena sudah menjadi titik kebanggaan susah untuk diubah. Saya kalau pas main ke sana kemudian ngobrol dengan beberapa jomblo itu ya dia cerita ya itulah derita para jomblo yang ada di daerah situ. Cuman walhamdulillah belakangan ada beberapa teman yang mereka sudah belajar agama dengan baik sehingga ridho panaiknya diturunin. Terserah pokoknya semampunya. Ada yang cuma bayar 5 juta, ada yang cuma bayar 7 juta. Dan mereka menyampaikan sejatinya panaik ini adalah untuk biaya walimah. Untuk biaya walimah. Makanya pihak laki-laki diminta untuk nanggung beban itu secara keseluruhan. Lalu nanti sisanya ditambahi oleh pihak wanita. Sehingga nilai panaiknya cukup tinggi. Pertanyaannya adalah secara Islam boleh enggak? Ini sebenarnya lebih kepada masalah teknis. Sehingga ke urusan masalah duniawi. Kalau sekiranya secara masalah duniawi ini disepakati oleh masyarakat dan mereka tidak mempermasalahkan ya sah-sah saja. Kalau dari sisi syar'i sudah selesai akad nikahnya sah dan selama mereka saling ridho tidak masalah. Tapi kalau urusan teknis seperti apa yang harus disepakati oleh pihak keluarga, ya ini kembali kepada kesepakatan mereka. Meskipun hukum asal walimah itu tanggung jawab pengantin laki atau perempuan? Hukum asal walimah itu tanggung jawab pengantin laki-laki, karena itu bagian dari nafkah. Makanya perintah Nabi SAW kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyad. Lakukanlah walimah walaupun dengan seekor domba. Sehingga perintah itu diarahkan kepada Nabi, diarahkan oleh Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, bukan kepada istrinya, karena itu tanggung jawab dirinya sebagai suami. Wallahu a'lam. Karena itu dari sisi pembahasan syar'i, ya panaik sah-sah saja. Namun kalau bisa jangan terlalu memberatkan agar jangan sampai menjadi penghalang terjadinya pernikahan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lewati, kurang lebih sekitar 5 pertanyaan Ustadz ya. Saya izin mau kembalikan ke audiens. Ini pertanyaan sudah bisa kami tutup atau belum Ustadz? Kalau misalkan belum, saya kembalikan ke ikhwan-ikhwat. Kalau memang ingin bertanya, kami berikan waktu 5 menit. Kalau memang tidak ada, mungkin bisa langsung kita akhiri kegiatan kajian pada sore hari ini. Ini masalahnya yang belakang sudah ngelirik ke belakang. Mas. Siap, Makanya Ustadz. mereka itu tanya kapan rampung. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin juga Ustadz setelah ini biar bisa istirahat, bisa kita lanjutkan di waktu atau kegiatan lainnya. Baik, Insyaallah. saya rasa cukup sekali lagi. Terima kasih banyak Ustadz Aminur Bait. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat selalu bersama keluarga Ustadz Ami dan beserta keluarga semua. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semua atas silaturahmi yang terjalin pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita adakan lagi di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan Ustadz Ami juga bisa hadir lagi di Hotel Anaya ataupun di Villa Anaya ini. Sekali lagi saya selaku moderator pada kegiatan sore hari ini mengucapkan pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian ataupun jawaban yang mungkin belum bisa
secara sepenuhnya diselesaikan oleh Ustadz Ami, tapi sekali lagi kami manusia biasa, Allah mempunyai kesempurnaan. Dari kami izin pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.